Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ratna Dian Andriani. Saat ini saya berdinas di Rumah Sakit Graha Permata Ibu Depok dan sedang mengikuti program Pasca Sarjana di Universitas Respati Indonesia dalam program Studi Manajemen Administrasi Rumah Sakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan tentang layanan feto maternal sebagai upaya untuk deteksi dini masalah kesehatan pada ibu hamil dan janin. Sebagaimana yang kita ketahui, penurunan angka kematian ibu dan bayi masih menjadi salah satu program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah sampai saat ini. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia hingga saat ini didapatkan angka kematian ibu masih di kisaran 305 per 100 ribu kelahiran hidup. Dan itu belum mencapai target yang ditentukan, yaitu 183 per 100 ribu kelahiran hidup di tahun 2024. Dengan penyebab kematian ibu tertinggi adalah eklamsi sebanyak 23% dan perdarahan sebanyak 20%. Sejumlah masalah kesehatan juga dialami oleh ibu hamil. Di antaranya adalah 48,9% ibu hamil dengan anemia, 12,7% dengan hipertensi, 17,3% kurang energi kronik atau KEK, dan 28% dengan risiko komplikasi. Demikian juga kondisi bayi yang masih harus kita selamatkan dari kematian. Untuk itu, Kemenkes telah membuat sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat menyelamatkan ibu dan bayinya. Program tersebut diantaranya adalah pemeriksaan kehamilan pada ibu hamil yang dulunya hanya dilakukan 4 kali, kini diubah menjadi 6 kali. Dan 2 diantaranya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter kandungan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi risiko komplikasi yang terjadi pada ibu hamil yang mungkin akan berdampak pada sang ibu dan bayi yang sedang dikandungnya. Salah satu cara untuk melakukan deteksi dini apakah ada kelainan pada kesehatan ibu dan janin adalah dengan melakukan pemeriksaan screening feto maternal. Pemeriksaan feto maternal adalah pemeriksaan yang berfokus pada deteksi dan diagnosis kelainan pada janin yaitu fetal dan ibu yaitu maternal. Dengan kata lain, tujuan dari pemeriksaan feto maternal adalah untuk mencari tahu adanya kelainan sedini mungkin pada ibu dan janin. USG feto maternal hanya dapat dilakukan oleh dokter obsgin subspesialis feto maternal dengan gambaran yang sama dengan USG 4D. Tapi pemeriksaan dilakukan lebih menyeluruh dan lebih detail. Itu sebabnya biasanya pemeriksaan USG feto maternal akan memakan waktu lebih lama dari pemeriksaan USG biasa. Waktu untuk sekali melakukan pemeriksaan berkisar antara 30 hingga 45 menit tergantung dari kondisi ibu dan janin. Pada prosedur screening ini, dokter akan memeriksa secara detail kondisi organ janin, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki untuk mencari ada atau tidaknya kelainan. Pemeriksaan ini juga meliputi pemeriksaan ketebalan tulang belakang janin, aliran darah jantung janin, posisi rongga perut janin, hingga kondisi otak janin. Setelah hasil pemeriksaan keluar, dokter akan membicarakannya dengan ibu dan ayah pada pertemuan berikutnya. Lalu tindakan selanjutnya akan tergantung pada hasil tes dan kondisi yang ibu alami. Dokter kandungan akan menyarankan untuk melakukan prosedur pemeriksaan ini jika menduga ibu memerlukan penanganan tambahan selama menjalani kehamilan, seperti pada kondisi ibu hamil yang memiliki kehamilan risiko tinggi. Namun, pemeriksaan feto maternal tetap bisa dilakukan walaupun ibu tidak memiliki kehamilan risiko tinggi, yaitu jika ibu ingin melakukan pemeriksaan yang lebih detail pada kandungannya. Kehamilan dengan risiko tinggi adalah kondisi di mana ibu hamil atau janin memiliki faktor-faktor yang meningkatkan kemungkinan komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau masa nifas. Faktor-faktor ini dapat meliputi kondisi kesehatan ibu sebelum hamil,
kondisi yang muncul selama kehamilan, atau faktor-faktor yang berkaitan dengan janin itu sendiri. Beberapa contoh faktor risiko yang dapat menyebabkan kehamilan menjadi risiko tinggi yaitu: pertama, usia ibu. Usia ibu yang terlalu muda di bawah 18 tahun atau terlalu tua di atas 35 tahun dapat meningkatkan risiko komplikasi kehamilan. 2. Riwayat kehamilan sebelumnya. Jika ibu telah mengalami keguguran, persalinan prematur, atau komplikasi lainnya dalam kehamilan sebelumnya, risiko untuk mengalami masalah serupa dalam kehamilan saat ini tentu menjadi meningkat. 3. Kondisi kesehatan ibu. Beberapa kondisi kesehatan ibu sebelum hamil, seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, atau gangguan imun, dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. 4. Kondisi kesehatan janin. Beberapa kondisi kesehatan janin seperti pertumbuhan janin terhambat, kelainan kromosom, atau anomali struktural dapat membuat kehamilan menjadi risiko tinggi. 5. Kehamilan ganda. Kehamilan dengan bayi kembar, triplet, atau lebih banyak lagi dapat meningkatkan risiko komplikasi seperti persalinan prematur atau pertumbuhan janin terhambat. Keenam adalah faktor gaya hidup. Bila ibu merokok, mengkonsumsi alkohol, atau menggunakan obat-obatan terlarang selama kehamilan, dapat meningkatkan risiko komplikasi bagi ibu dan janin. Dan yang terakhir adalah faktor lingkungan. Paparan terhadap bahan kimia berbahaya atau radiasi dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan. Manfaat dilakukannya pemeriksaan feto maternal. Pertama, memantau kesehatan janin. Pemeriksaan feto maternal memungkinkan dokter untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan janin secara teratur. Ini membantu dalam mendeteksi masalah potensial atau kelainan pada janin sejak dini. Kedua, sebagai bentuk pencegahan dan pengelolaan komplikasi. Melalui pemeriksaan rutin, dokter dapat mengidentifikasi faktor risiko atau tanda-tanda komplikasi pada ibu hamil dan janin. Hal ini memungkinkan intervensi dini untuk mencegah atau mengelola komplikasi yang mungkin timbul selama kehamilan. 3. Menilai kesehatan ibu hamil. Pemeriksaan feto maternal juga melibatkan evaluasi kesehatan ibu hamil, termasuk pemantauan tekanan darah, kadar gula darah, dan kondisi umum lainnya. Ini tentu penting untuk mendeteksi dan mengelola kondisi kesehatan ibu yang dapat mempengaruhi kehamilan. 4. Sebagai bentuk penyuluhan dan konseling. Selama pemeriksaan feto maternal, dokter dan tenaga kesehatan dapat memberikan penyuluhan dan konseling kepada ibu hamil tentang nutrisi, gaya hidup sehat, persiapan untuk persalinan, serta perawatan janin dan bayi. Kelima, mengurangi stres dan kekhawatiran. Dengan pemeriksaan rutin, dapat memberikan rasa keamanan dan pemahaman kepada ibu hamil tentang perkembangan kehamilan dan kesehatan janin. Hal ini tentu dapat mengurangi stres dan kekhawatiran yang mungkin dirasakan selama kehamilan. Keenam, memfasilitasi perencanaan persalinan. Dengan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan feto maternal dapat membantu ibu dan ayah dalam merencanakan kehamilan, menentukan metode persalinan yang tepat, dan perawatan pasca persalinan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan mengenai pemeriksaan feto maternal dapat membantu ibu dan ayah dalam merencanakan dan menjalani perawatan kesehatan ibu hamil dan janin dengan lebih baik. Sebagai informasi tambahan, saat ini di Rumah Sakit Graha Permata Ibu Depok telah hadir Dr. Obstin subspesialis feto maternal dan siap melayani ibu hamil yang ingin melakukan deteksi dini dengan melakukan pemeriksaan screening feto maternal. Untuk itu, jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut atau memerlukan bantuan tambahan, jangan ragu untuk menghubungi petugas kesehatan kami dengan langsung datang ke rumah sakit dan berkonsultasi dengan ahlinya. Mari kita bersama-sama berkomitmen menjaga kesehatan ibu hamil dan janin demi masa depan Indonesia yang lebih baik. Izinkan saya menyampaikan satu pantun sebagai penutup. Generasi emas, generasi unggulan adalah penerus bangsa yang akan menentukan masa depan. Pemeriksaan ibu hamil tentu tidak boleh ditinggalkan, karena kesehatan ibu dan bayi menjadi prioritas yang harus dinomorsatukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.